Oke, back to my channel. Jadi kali ini guys, aku akan memberikan sebuah cara ya atau tips cepat bagaimana kalian dapat menguasai seluruh materi bahasa Inggris dalam kurun waktu paling lama sebulan ya. Jadi ini berdasarkan pengalamanku ya, aku akan kasih tahu sama kalian tipsnya. Jadi tonton video ini dari awal sampai akhir. Video yang jangan di skip ya, karena artinya kalian skip aja sebentar akan ilmunya kurang nyampe kepada kalian. Terima kasih kalian sudah klik video ini, tapi jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, jadi nggak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Selamat menonton, libas. Jadi di video kali ini aku akan membahas tuh bagaimana cara dapat menguasai seluruh materi bahasa Inggris dalam kurun waktu paling lama itu sebulan ya. Jadi jika kalian ingin tahu bagaimana caranya ya, jadi dengarkan baik-baik. Caranya 100% ampuh ya, aku sudah membuktikannya juga. Jadi ini bukan cara hafalan ya. Jadi sedikit cerita, kemarin dulu waktu aku SMA tuh ya, kalau waktu aku SMA pertama kali itu aku memang suka bahasa Inggris kan gitu kan, tapi cuman hanya sekedar ya tahu menerjemahkan kan gitu kan. Artinya grammar kan grammar nggak tahu semua apa itu sih topiknya, misalnya tenses atau topik yang lain kan gitu. Jadi ketika aku tamat SMA tuh kan, aku kuliah ya, masuk kemarin perguruan tinggi negeri ya di Universitas Sumatera Utara. Jadi aku kemarin ngajar tuh, jadi ngajar itu mulai semester 2. Jadi aku ngajar bahasa Inggris kemarin. Jadi sebenarnya ketika aku pertama kali masuk di suatu bimbel ini ya, bimbingan belajar, jadi aku pertama kali masuk tuh, jadi aku memang materi itu nggak tahu apa-apa, blank gitu kan. Jadi ya diajari gitu kan. Jadi di situ aku tahu bagaimana sih kenapa bisa menguasai topik itu dengan cepat, bahkan dengan luar kepala kan gitu kan, macam minum air kan gitu. Iya. Jadi aku diajari gitu kan, dari topik demi topik diajari caranya. Caranya seperti ini gitu kan. Jadi caranya itu adalah seperti kemarin dipersiapkan yang namanya itu kertas HVS ya. Kertas HVS contohnya kayak gini ya, HVS ya. Jadi di kertas HVS ini anggap ya, karena kami kemarin itu ibaratnya mau ngajar gitu kan, jadi anggaplah ini yang namanya kertas HVS kan gitu kan. Jadi di kertas HVS ini ya, kertas HVS ini anggaplah ini sebagai yang namanya papan tulis kan gitu. Jadi aku bagi dua lah kan, kami bagi ini 1, 2, bisa 3 bagian lah, kalau ada kertas HVS kan lebih panjang lagi kan gitu kan. Nah jadi artinya pertama itu fokusnya pada satu topik gitu. Misalnya topiknya yang pertama seperti yang udah kita pelajari yang kemarin itu adalah simple future atau present future kan gitu kan. Jadi misalnya nih ada di sebelah kita ada buku kan gitu kan, itu materi yang namanya simple future. Jadi kita ingin menguasai yang namanya simple future tersebut kan gitu. Jadi kita letakkan bukunya itu di samping, jadi kita tulis ulang di sini. Nah, jadi artinya ini bukan hafalan. Kenapa? Kalau pernah nggak kalian menghafal waktu sekolah ya, atau sekarang yang udah kuliah, atau dulu sekolah, atau sekarang pun kalian masih sekolah gitu. Jadi kalau kalian menghafal tuh artinya 1-2 hari, 1 atau 2 hari paling lama itu udah jago kali, 3 hari masih ingat kan gitu kan. Tapi ketika yang namanya udah 4 hari atau minggu depan nih udah lupa kan gitu. Itu kalau yang namanya sistem hafal itu adalah artinya tidak tahan lama kan gitu kan. Tapi untuk yang kalian menginginkan atau dia fokus pada satu pelajaran, contohnya salah satunya karena aku membawa materi bahasa Inggris kan gitu kan. Jadi gimana sih caranya kan gitu. Jadi dengan cara ini ya, dengan cara ini aku bisa menguasai semua topik kan gitu kan. Jadi aku letakkan semua buku itu ya di sini ya, aku letakkan semua tentang misalnya simple future. Aku mau menguasai simple future nih, aku letakkan di sini. Jadi ini ditulis ulang. Nah, jadi ini adalah jangka panjang gitu kan. Jadi aku tulis ulang nih. Jadi ulang ya kan, ulang. Jadi pastilah nggak mungkin langsung bisa kita kuasai. Namanya pun masih mencoba kan gitu kan. Jadi setelah itu adalah di sini bukunya, dilihat sedikit. Jadi nggak ngerti dilihat sedikit, nggak ngerti dilihat sedikit. Itu lama pertama udah habis topiknya, ulang lagi sampai yang kedua misalnya kan, diulang lagi, berarti udah agak ingat lagi dikit kan gitu. Maka kita ambil kertas HVS yang kedua, kita tulis ulang lagi topik itu
gitu. Jadi kita tulis ulang lagi, tulis ulang, tulis ulang ya, kalau bisa sambil diucapkan kan gitu kan. Jadi aku dulu kayak kalau ada orang tetangga tuh denger ya dikiranya orang gila kan gitu kan. Ya nggak masalah, yang penting aku bisa menguasai topik kan gitu. Nah itu dia. Jadi artinya caranya adalah ketika kalian mengucapkan dan menulis, itu adalah cara terbaik untuk mengingat sesuatu kan gitu kan. Nah jadi ada aku tulis yang kedua, tulis ya kan. Memang masih ada lagi yang lupa kan gitu. Jadi aku akan melihat yang namanya buku tadi kan gitu, tentang simple future misalnya. Oh apa lagi sih kurang, oh ini, oh rupanya ini silap. Jadi tahu kita kesalahan berat, maka untuk berikutnya akan kita perbarui menjadi yang lebih baik lagi atau menjadi yang benar kan gitu kan. Nah itu dia, maka udah siap yang gitu, maka udah siap. Yang ketiga lagi, kita ambil misalnya kertas HPS, ambil lagi yang baru, kita ulang lagi topik seperti itu. Pastinya perbedaannya yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu pasti hasilnya berbeda. Mungkin yang pertama itu adalah aduh, masih namanya pun masih awal ya kan, masih banyak lah yang melihat. Yang kedua pastinya ya akan lebih tahu lagi kan gitu, ibaratnya udah agak ada lah yang dihafal. Yang ketiga semakin gitu, yang keempat, yang kelima aku lakukan seperti itu gitu kan. Itu yang aku lakukan. Makanya ketika itu aku bisa satu topik aja itu menulis di kertas HPS itu sebanyak 10 kali kan gitu kan. Nah jadi aku 10 kali itu aku ulang 10 kali, dan memang yang ke 10 kali itu memang dapat gitu kan. Kalau memang kalian 5 kali sudah, kalau kalian memang daya tangkap kalian lebih tinggi kan gitu kan, 5 kali sudah bisa, ya udah kan gitu kan. Kalau aku kemarin itu 10 kali, ada yang 8 kali, memang tergantung topiknya kan gitu kan. Nah, jadi 10 kali, yang ke-8, yang ke-11 itu udah agak mahir tuh, memang hampir sempurna. Tapi ada yang setelah sedikit lagi itu benar kan gitu kan, ada sedikitnya salahnya, ya udah ulang lagi sampai perfect kan gitu. Nah itu dia, maka cara itu yang kulakukan. Nah itu kan, memang ya itu yang kulang satu topik itu 10 kali ulang, maka itu yang kulakukan terus, itu berulang-ulang, maka ya lengket di sini kan gitu kan. Topik berikutnya lagi aku akan mengulang seperti itu gitu ya, itu dan itu selalu kuulangi gitu kan. Dan aku ulang itu artinya selama seminggu itu ya kan, ini topik itu aku ulang kan gitu kan. Atau misalnya seminggu ini dapat 5 topik kan gitu kan, atau 4 topik, itu ada yang ulang kan gitu, untuk minggu depannya lagi, begitu seterusnya kan gitu kan. Makanya aku bisa, ya aku kemarin 1 bulan udah bisa menguasai semua topik dengan cara itu aja kan gitu kan, diulang-ulang. Apalagi aku kemarin ngajar, artinya ya yang ku pelajari tadi, yang itu yang ku ajarkan, maka makin lengket di sini kan gitu kan. Nah itulah yang cara yang terampuh, yang memang ya lebih baik daripada hafalan kan gitu kan. Mungkin kalau kalian di sekolah tuh atau di mana tuh pernah ya, pengalaman aku juga kemarin ya. Jadi kalau aku kemarin di sekolah waktu dulu SMA, itu dia pas ketika apalagi dikasih kisi-kisi ya kan, oh ini ya hafal atau apa ya kan. Jadi memang ingat tuh, apalagi base ujian yang hari ini dihafal, ingat memang ya kan. Lusa juga ingat, hari ketiga udah agak lupa semua kan gitu kan, bukan lupa, udah blank kan gitu kan. Nah itulah dia, artinya hanya jangka pendek dia, tapi ketika ini yang digunakan adalah untuk jangka panjang. Nah, jadi aku pernah tes itu kemarin, aku ketika menyelesaikan tugas akhirku di kampus, jadi aku break kemarin tuh pernah juga, atau ada pekerjaan itu, jadi break dari yang namanya ngajar kan, jadi break dari ngajar. Jadi aku ada setahun tuh kemarin aku nggak mengajarkan suatu topik tersebut ya. Misalnya ada topik X ya, itu nggak aku ajarkan, artinya bukunya aja nggak pernah aku buka gitu kan, bukunya nggak pernah aku buka, kata-katanya pokoknya tentang topik tersebut nggak pernah aku baca, nggak pernah aku buka. Tapi apa, ketika tahun depan aku disuruhkan membawakan topik itu, aku bisa kan gitu kan. Kenapa? Oh rupanya lengket masih di sini. Nah berarti itu telah tadi bukan karena hafal, tapi karena memang udah paham. Nah gitu deh. Jadi artinya jadi suatu pelajaran itu ya bukan untuk dihafal tapi dipahami ya. Nah ini jadi ini sangat berguna bagi kalian nih untuk fokus kepada misalnya satu bidang studi ya. Jadi kayak aku itu bahasa Inggris kan, aku fokus di bahasa Inggris, jadi aku menguasainya dengan cara ini. Dan cara ini juga bisa juga kalian gunakan di semua pelajaran tuh. Misal tuh pelajaran matematika tuh kalian gunakan
ini bisa juga ya, tapi fokusnya satu kan. Misalnya kalian mau ingin fokus ke fisika, kimia, yang lainnya kan, atau misalnya di pelajaran tertentu yang ingin kalian paling menonjol kan gitu kan, kalian bisa menggunakan tips ini. Ini adalah 100% ampuh ya. Jadi aku udah membuktikannya juga, bahkan 1 tahun hampir 2 tahun itu nggak akan hilang tuh, itu nggak akan hilang di dalam pikiran kalian kan gitu kan, karena kalian udah ibaratnya udah itu ya diulang-ulang terus. Itu dia. Jadi pokoknya kalian gunakan ini tipsnya ini ya, ini udah cara aku sendiri berdasarkan pengalamanku sendiri. Itu dia ya, ngerti kan? Oke, jadi itu yang aku lakukan. Kalian coba, yang mana tahu bagi anak kalian yang anak-anak sekolah ya, bisa juga kalian coba tuh bagi kalian juga misalnya di jurusan di perkuliahan sekarang juga ya, untuk yang namanya entah jurusan bahasa Inggris apapun itu. Jadi kalian gunakan juga cara ini juga ampuh ya.